Ketika mendengar nama Madagaskar, kebanyakan orang langsung membayangkan surga tropis yang dipenuhi hutan lebat, pantai eksotis, dan satwa unik seperti lemur yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Pulau terbesar keempat di dunia ini memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hayati paling luar biasa, menyimpan ribuan spesies endemik yang menjadikannya seperti laboratorium alam raksasa. Namun di balik keindahan alamnya yang menakjubkan, Madagaskar juga menyimpan realitas yang jauh lebih keras. Negara di lepas pantai Tenggara Afrika ini menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kemiskinan ekstrim, kerusakan lingkungan akibat deforestasi, perdagangan satwa ilegal, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kontras tajam antara alam yang memesona dan perjuangan hidup masyarakatnya menjadikan Madagaskar sebagai salah satu negara paling kompleks dan penuh paradoks di dunia. Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Madagaskar. Negara ini termasuk dalam daftar negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, sehingga sebagian besar masyarakat masih hidup dengan keterbatasan ekonomi dan akses yang minim terhadap kebutuhan dasar. Di berbagai wilayah pedesaan, kehidupan masyarakat berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Banyak rumah dibangun menggunakan material alami seperti tanah liat, kayu, dan atap jerami, menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Akses terhadap listrik juga belum rata, sehingga bagi sebagian warga, penerangan modern masih menjadi fasilitas yang belum sepenuhnya dapat dinikmati. Ketersediaan air bersih pun menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa daerah, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk memperoleh air yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mandi dan mencuci. Kondisi ini menciptakan tantangan sosial yang kompleks. Keterbatasan akses pendidikan membuat banyak generasi muda memiliki peluang kerja yang terbatas di masa depan. Sementara itu, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dengan hasil yang seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana faktor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur saling berkaitan, membentuk siklus tantangan yang membutuhkan perhatian serta pembangunan jangka panjang. Madagaskar menjadi gambaran nyata bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga pada pemerataan akses dan kualitas hidup masyarakatnya. Deforestasi menjadi salah satu tantangan lingkungan paling serius yang dihadapi oleh Madagaskar. Ironisnya, negara yang dikenal dunia karena kekayaan biodiversitasnya justru mengalami kerusakan alam dalam skala yang mengkhawatirkan. Selama beberapa dekade terakhir, luas hutan Madagaskar terus mengalami penurunan. Faktor utamanya meliputi penebangan liar, pembukaan lahan, serta praktek pertanian tradisional tebang bakar yang dikenal dengan istilah TAFI. Metode ini telah lama digunakan masyarakat untuk membuka area pertanian baru, terutama karena keterbatasan lahan subur dan tekanan ekonomi yang tinggi. Bagi sebagian masyarakat pedesaan, membuka hutan seringkali bukan sekedar pilihan, melainkan upaya bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga. Namun dalam jangka panjang, praktek ini menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Akibat kerusakan hutan yang terus berlangsung, habitat berbagai satwa endemik seperti lemur, bunglon langka, dan beragam spesies burung perlahan menghilang. Banyak hewan kehilangan ruang hidup alaminya, sehingga populasi mereka semakin rentan terhadap kepunahan. Selain itu, hilangnya tutupan hutan menyebabkan tanah menjadi lebih mudah terkikis oleh hujan. Erosi yang parah membuat lapisan tanah subur hilang, menurunkan produktivitas pertanian, sekaligus membawa endapan lumpur ke sungai dan sumber air. Di sejumlah wilayah, sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh akibat sedimentasi tinggi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem perairan, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber air bersih. Jika laju deforestasi tidak dikendalikan melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, Madagaskar berisiko kehilangan sebagian besar kekayaan hayati uniknya dalam beberapa dekade mendatang. Situasi ini menjadi pengingat penting bahwa pelestarian alam harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, agar kebutuhan hidup manusia dan keberlangsungan lingkungan dapat terjaga secara seimbang.
Perdagangan satwa ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di Madagaskar. Pulau ini merupakan habitat alami bagi banyak spesies unik yang tidak dapat ditemukan di wilayah lain di dunia, seperti berbagai jenis lemur, bunglon langka, kura-kura endemik, serta beragam reptil eksotis lainnya. Keunikan fauna Madagaskar yang sangat tinggi menjadikannya memiliki nilai ekonomi besar di pasar internasional. Sayangnya, kondisi ini juga mendorong munculnya aktivitas perburuan dan penyelundupan satwa liar secara ilegal. Beberapa hewan diburu untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis, sementara sebagian lainnya menjadi target kolektor pribadi yang mencari spesies langka. Satwa-satwa tersebut seringkali dipindahkan secara ilegal melintasi perbatasan dengan kondisi yang tidak layak, sehingga banyak yang mengalami stres, cedera, bahkan mati sebelum mencapai tujuan. Dampak dari perdagangan ilegal ini sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem. Penurunan populasi spesies tertentu dapat mengganggu rantai makanan dan fungsi ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Beberapa spesies bahkan telah mengalami penurunan jumlah populasi secara signifikan akibat tekanan perburuan yang terus berlangsung. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kepunahan bagi satwa-satwa endemik Madagaskar. Pemerintah, organisasi konservasi, serta komunitas internasional terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap satwa liar melalui pengawasan perdagangan, edukasi masyarakat, dan program konservasi habitat. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan alam tidak hanya perlu dikagumi, tetapi juga dijaga bersama. Melindungi satwa endemik Madagaskar berarti turut menjaga keseimbangan alam dan warisan biodiversitas dunia untuk generasi mendatang. Krisis pangan menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang cukup serius di beberapa wilayah Madagaskar, terutama di bagian selatan negara tersebut. Kawasan ini kerap mengalami kekeringan berkepanjangan yang membuat kondisi lingkungan menjadi semakin sulit untuk mendukung aktivitas pertanian dan peternakan. Perubahan iklim global turut memperburuk situasi yang sudah rentan. Curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang lebih panjang, serta peningkatan suhu menyebabkan banyak lahan pertanian kehilangan produktivitasnya. Bagi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil pertanian tradisional, kondisi ini membawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga mengalami gagal panen berulang kali, sehingga persediaan makanan menjadi sangat terbatas dan pendapatan rumah tangga menurun drastis. Dalam situasi yang paling berat, sebagian warga harus mencari sumber pangan alternatif yang sangat sederhana, seperti tanaman liar atau bahan makanan yang tersedia di lingkungan sekitar demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dampak krisis pangan ini sangat dirasakan oleh kelompok rentan, khususnya anak-anak. Kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko malnutrisi kronis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kesehatan secara keseluruhan. Berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional telah menyalurkan bantuan pangan, air bersih, dan dukungan nutrisi untuk membantu masyarakat terdampak. Namun tantangan jangka panjang tetap membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh, seperti pembangunan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, pengelolaan air yang lebih baik, serta penguatan ketahanan pangan lokal. Situasi di Madagaskar menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa isu perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan dan keamanan pangan masyarakat global. Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan di Madagaskar. Kondisi geografis yang luas, keterbatasan anggaran, serta pembangunan yang belum merata membuat banyak wilayah, terutama daerah pedesaan dan terpencil, masih menghadapi akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas dasar. Jaringan jalan di sejumlah wilayah masih berada dalam kondisi kurang memadai. Pada musim hujan, beberapa akses transportasi menjadi sulit dilalui akibat kerusakan jalan, genangan air, maupun lumpur tebal. Dalam kondisi tertentu, sejumlah desa bahkan dapat terisolasi untuk sementara waktu karena terputus dari jalur distribusi dan transportasi utama. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada berbagai sektor penting, khususnya pendidikan dan kesehatan. Di banyak daerah terpencil, jumlah sekolah masih terbatas dan jaraknya cukup jauh dari permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak menghadapi hambatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar secara optimal.
Pada sektor kesehatan, akses terhadap rumah sakit, klinik, maupun tenaga medis juga belum merata. Masyarakat di wilayah terpencil seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pengobatan dasar. Ketidakstabilan politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perjalanan pembangunan di Madagaskar. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah mengalami berbagai dinamika politik, mulai dari pergantian kepemimpinan yang penuh ketegangan, krisis pemerintahan, hingga konflik kepentingan di tingkat elit politik. Situasi politik yang kurang stabil dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan jangka panjang. Ketika fokus pemerintah terpecah oleh persoalan politik internal, berbagai agenda pembangunan sosial dan ekonomi seringkali mengalami hambatan. Selain itu, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara, memperlambat distribusi bantuan, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam beberapa kasus, dana pembangunan maupun bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu tersalurkan secara optimal kepada pihak yang paling membutuhkan. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan, mengalami keterlambatan berkepanjangan, atau tidak mencapai hasil maksimal sesuai target awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas politik, transparansi pemerintahan, dan tata kelola yang efektif. Bagi Madagaskar, penguatan institusi publik, peningkatan akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik menjadi langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Kehidupan anak-anak di Madagaskar juga tidak terlepas dari berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat secara luas. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Akses terhadap pendidikan yang belum merata menyebabkan sebagian anak menghadapi hambatan untuk menyelesaikan sekolah dasar maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor seperti jarak sekolah yang jauh, biaya pendidikan tidak langsung, serta kebutuhan ekonomi keluarga sering membuat pendidikan menjadi prioritas yang sulit dipertahankan. Di sisi lain, persoalan gizi juga masih menjadi perhatian penting. Keterbatasan akses pangan bergizi dapat meningkatkan risiko malnutrisi pada anak yang berdampak terhadap pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, serta perkembangan kemampuan belajar. Dalam beberapa keluarga, kondisi ekonomi yang sulit mendorong anak-anak untuk ikut membantu orang tua mencari penghasilan tambahan. Mereka dapat terlibat dalam aktivitas pertanian, perdagangan kecil di pasar, atau berbagai pekerjaan informal lainnya sesuai kondisi lingkungan tempat tinggal. Meskipun dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap keluarga, keterlibatan anak dalam pekerjaan sejak usia dini dapat membatasi waktu belajar, bermain, dan perkembangan sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam masa pertumbuhan. Di beberapa wilayah, isu pernikahan usia muda juga masih menjadi tantangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses pendidikan. Kondisi ini dapat berdampak pada masa depan anak, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi jangka panjang. Berbagai organisasi sosial, pemerintah, dan lembaga internasional terus berupaya meningkatkan perlindungan anak melalui program pendidikan, bantuan gizi, layanan kesehatan, serta kampanye peningkatan. Madagaskar adalah gambaran nyata tentang sebuah negeri yang penuh kontras. Di satu sisi, negara ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, keanekaragaman hayati yang unik, serta budaya lokal yang kaya dan beragam. Namun di sisi lain, berbagai tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sisi gelap Madagaskar bukan hanya berbicara tentang kemiskinan atau keterbatasan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sejarah panjang, dinamika politik, perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan dapat memengaruhi perjalanan suatu bangsa, bahkan ketika negara tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dari Madagaskar, kita dapat memahami bahwa keindahan sebuah tempat tidak selalu mencerminkan keseluruhan realitas kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Di balik panorama alam yang memukau, terdapat kisah perjuangan, ketahanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga dokumenter singkat ini dapat menambah wawasan dan memberikan sudut pandang baru mengenai kehidupan di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar dapat menghadirkan konten edukatif dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.